Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi fa iktafa wa ba'du. Para jemaah hadirin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan materi tentang asbab ikhtilafil ulama, sebab-sebab perbedaan ulama, terutama dalam masalah fikih, yang di situ ada 4 madhab yang sudah pernah kita kaji, yang masing-masing memiliki konsep ataupun metodologi yang ada perbedaan dengan ulama yang lainnya, sehingga menimbulkan dampak perbedaan dalam hal kesimpulannya. Ada 4 sebab perbedaan ulama. Yang pertama adalah perbedaan makna lafaz bahasa Arab atau ikhtilaf ma'ani al-fat Arabiyah. Yang ini sudah kita bahas ya, karena bahasa Arab ini memiliki kosakata yang sangat banyak, kurang lebih ada sekitar 12 juta kosakata, sangat banyak. Bahasa Inggris itu sekitar 600.000 sampai 1 juta. Kalau bahasa Indonesia itu sekitar 210.000. Jadi perbandingannya jauh sekali antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan bahasa Arab ini. Nah, karena bahasa Arab memiliki kekayaan bahasa yang demikian luas, sehingga maknanya juga sangat luas. Ini sudah kita bahas ya, tentang perbedaan makna mulamasah. Apa makna menyentuh? Apakah sekedar menyentuh biasa ataukah jima, yaitu yang bisa membatalkan wudu, memiliki perbedaan makna. Nah, kita akan bahas pada poin 2, 3, dan 4 insyaallah, yaitu yang kedua, perbedaan dalam penerimaan dan penilaian hadis atau ikhtilaf riwayah. Di mana untuk poin kedua ini juga ada banyak sekali intijah atau orientasi ya. Perbedaan ini muncul karena hadits adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Karena hadits diriwayatkan atau ditransfer melalui jalur manusia yang disebut dengan sanad, silsilah periwayatan di antara para perawi sampai dengan matan atau isi hadits. Proses penerimaan, penilaian dan validitasnya menjadi subjek ijtihad dan kriteria yang berbeda di antara para ulama dan imam madhab. Profesor Dr. Wahbah Suhaili membagi sebab-sebab ikhtilaf riwayah menjadi beberapa poin utama. 1. Hadits belum sampai kepada sebagian ulama. Pada masa awal Islam, khususnya pada masa sahabat dan tabi'in, hadits belum terkumpul secara sistematis seperti sekarang. Seorang ulama besar yang tinggal di satu wilayah, misalnya Imam Malik di Madinah, mungkin tidak menerima hadits yang sampai kepada ulama lain di wilayah yang jauh, misalnya Imam Abu Hanifah di Kufah ya. Jadi pembukuan hadits ini lebih terbelakang atau lebih akhir ya, daripada pembukuan Al-Quran. Kalau pembukuan Al-Quran sudah finish atau tuntas pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, sementara pembukuan hadits ini baru nanti pada abad 2 atau pada abad 3 Hijriah ya. Jadi masih jauh, sehingga ada perbedaan penerimaan ya. Satu ulama sudah menerima, sementara ulama yang ini belum menerima. Seperti Imam Malik yang ada di pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin di Madinah, mungkin saja lebih cepat dalam menerima hadis. Sementara Imam Abu Hanifah yang jauh berada di Kufah itu belum menerima hadis tertentu, sehingga beliau menyimpulkan hukum yang tidak berdasarkan hadis tersebut, tetapi berdasarkan ra'yu atau pendapatnya. Contohnya, ini hukum tentang masalah i'adatus shalah atau mengulang sholat. Masalah apakah orang yang sholat sendirian
lalu menemukan jamaah lain yang sedang sholat, dianjurkan untuk mengulang sholatnya bersama jamaah tersebut. Imam Syafi'i dan mayoritas mengatakan sunnah, dianjurkan untuk mengulang sholat. Alasannya sampai kepadanya hadis riwayat Yazid bin Al-Aswad, di mana Nabi SAW bersabda, yang artinya jika engkau telah sholat di tempat tinggalmu, kemudian engkau mendatangi masjid jamaah, maka sholatlah bersama mereka lagi, dan jadikanlah sholat yang pertama sebagai sholat sunnah. Jadi ceritanya ada dua orang yang saat itu tidak ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ketika ditanya alasannya apa, alasannya mereka berdua sudah sholat di tempat masing-masing. Nah, maka beliau memberikan arahan seperti ini: kalau sudah sholat di tempat masing-masing dan menemukan jamaah, maka silahkan ikut. Itu adalah sebagai tambahan, ya, sholatlah bersama mereka lagi dan jadikanlah sholat yang pertama sebagai sholat sunnah. Kemudian pendapat lain dari Imam Abu Hanifah mengatakan makruh atau dibenci untuk mengulang sholat. Alasannya beliau berpegang pada keumuman larangan melakukan dua sholat wajib yang serupa dalam waktu yang sama. Dan hadis di atas belum sampai atau dianggap kurang kuat oleh beliau. Nah, kesimpulannya hadis yang diterima oleh satu imam, yaitu Imam Syafi'i, menjadi dalil baginya, sementara hadis itu tidak diketahui atau tidak diyakini oleh imam lainnya seperti Abu Hanifah, sehingga menghasilkan perbedaan hukum, ya. Jadi kalau kita mendapatkan perbedaan seperti ini, dipersilakan, ya. Kalau kita yang pada zaman saat ini, ya berarti kita mengikuti suatu pendapat yang lebih berdasar kepada hadis tertentu, ya, daripada berdasarkan keumuman dalam hal pengulangan sholat seperti pendapat Abu Hanifah ini. Karena sebenarnya secara objektif, ya, masing-masing imam mazhab ini memberikan arahan atau sikap secara umum. Mereka sama-sama mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada suatu hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Kalau kalian mendapatkan pendapatku berbeda dengan pendapat atau dengan teks hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih, tinggalkan pendapatku. Yang kedua, yaitu perbedaan kriteria penilaian dan penerimaan hadis. Setiap imam mazhab memiliki standar yang berbeda-beda dalam menilai kesahihan ataupun kelemahan atau kekuatan sanad suatu hadis. Contoh, ya, penerimaan hadis ahad dalam masalah umum yang disebut umumul balwa. Definisi ahad secara umum adalah hadis yang jalurnya tidak mencapai tingkatan derajat mutawatir, yang disebut sangat banyak dan pasti, tetapi umumnya sah dan sahih. Jadi dalam menilai, ya, jumlah atau kuantitas perawi hadis, ada yang mutawatir dan ada yang ahad. Setiap hadis yang mutawatir derajatnya, kualitasnya pasti sahih, tetapi belum tentu hadis yang sahih itu derajatnya sampai kuantitasnya mutawatir. Nah, di sini ada perbedaan, ya, di antara sudut pandang para ulama. Sementara definisi umumul balwa, yaitu masalah yang sering terjadi dan melibatkan banyak orang, seperti masalah kebersihan atau kesucian toharoh sehari-hari. Ini contoh dalam mensikapi hadis ahad. Imam Abu Hanifah lebih ketat, beliau cenderung menolak hadis ahad meskipun sahih jika ia bertentangan dengan kias atau analogi atau istihsan kebijakan umum dalam masalah umumul balwa yang memerlukan dalil yang sangat pasti atau mutawatir. Sementara Imam Syafi'i lebih longgar, beliau menerima hadis ahad selama sanadnya sahih meskipun dalam masalah umumul balwa, karena menganggap hadis adalah sumber hukum yang wajib didahulukan di atas kias. Contoh kasus, ya, tentang hukum air mustakmal, air yang selesai digunakan untuk bersuci.
Definisi mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas seperti sisa air bekas wudu atau mandi wajib. Perbedaannya, mazhab Hanafi mengatakan air mustakmal hukumnya suci tetapi tidak mensucikan, tidak sah digunakan wudu lagi karena dalil yang ada dianggap ahad dan bertentangan dengan qiyas yang menganalogkan atau menyamakan air mustakmal dengan air sisa hewan yang diminum. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan air mustakmal hukumnya suci dan mensucikan jika jumlahnya banyak atau disebut 2 kullatani atau lebih, dan menjadi suci tetapi tidak mensucikan jika jumlahnya sedikit. Beliau berpegangan pada hadis ahad dan tidak mendahulukan qiyas. Ada hadis yang kurang lebih berbunyi, idza kana al-ma'u qullataini fala yahmilu al-khabath. Kalau air itu sampai pada 2 kullah maka tidak akan mengandung najis. Nah, berapa 2 kullah itu menurut mazhab Syafi'i disebutkan kurang lebih kalau kita konversi dalam sentimeter itu bentuknya kubus yang masing-masing sisi itu sekitar 91 atau 92 cm, baik itu lebarnya ataupun ketinggiannya ataupun panjangnya. Itu sekian ya, berarti bak mandi ya yang ada di masing-masing. Kalau pada zaman dulu sering memakai bak mandi atau sebagian pondok pesantren itu masih memakai bak mandi yang lebar, mereka wudunya di situ. Yang air yang habis dipakai untuk basuh muka atau basuh ini tangan itu kembalinya ke kolam itu atau ke kolam ya, ke bak itu. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i boleh karena ini bisa digunakan lagi, suci dan mensucikan. Jadi intinya ada perbedaan ya di kalangan ulama dan tidak tetap bertoleransi dalam bab ini. Kemudian poin ketiga, perbedaan dalam pendekatan terhadap hadis atau tarjihnya. Ketika 2 hadis yang sama-sama sahih terlihat bertentangan, disebut ta'arud. Para ulama memiliki metode yang berbeda untuk menguatkan atau mentarjih salah satunya. Contoh ya, dalam hal menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Hadis pertama yang mengandung larangan, Nabi bersabda, barang siapa man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka wajib berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Sedangkan hadis kedua yang mengandung unsur boleh, Nabi ketika ditanya tentang seorang yang menyentuh kemaluannya, maka beliau bersabda menjawab, itu hanyalah sepotong daging darimu, hanya bagian dari anggota tubuhmu. Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, bagaimana mensikapi 2 hadis yang sepertinya kontradiktif ini ya? Ini ada perbedaan sikap ulama ya, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menguatkan hadis pertama, yaitu wajib berwudu karena perintahnya jelas, hendaklah dia berwudu. Sedangkan Imam Abu Hanifah menguatkan hadis kedua, artinya tidak batal, karena menunjukkan ilat atau sebab hukum bahwa itu hanyalah bagian tubuh biasa. Nah, sedangkan Imam Malik agak pertengahan ya, memperhatikan niat menyentuhnya. Jika dengan syahwat atau nafsu maka batal, jika tanpa syahwat maka tidak batal. Maka kesimpulannya para imam menggunakan metode tarjih yang berbeda. Satu menguatkan hadis yang melarang, yang lain menguatkan hadis yang membolehkan, dan yang lainnya mengkompromikan kedua hadis sehingga menghasilkan 3 hukum yang berbeda mengenai pembatalan wudu. Nah, jadi kalau menghadapi perbedaan seperti ini, maka ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruju minal khilaf mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Berarti kita memilih pendapat yang lebih berhati-hati ya. Dalam hal ini berarti kita kalau mempraktekkan kaidah itu, berarti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di sini lebih utama untuk berwudu lagi, atau diusahakan semaksimal mungkin
tidak menyentuh kemaluannya. Dan menyentuh, kalaupun misalnya terpaksa menyentuh, para ulama memberikan solusi, menyentuhnya bukan dengan telapak tangan yang warna putih ini, tapi dengan punggung tangan. Nah, itu beberapa alternatif yang bisa dilakukan ya. Intinya perlu untuk hati-hati dan tidak melakukannya dalam kondisi yang pilihan ya, bukan karena terpaksa. Baik, nah itu contoh-contoh tentang poin sebab yang kedua. Nah, sebab yang ketiga, perbedaan dalam metodologi ijtihad dan usul fikih atau ikhtilaful usul. Ikhtilaful usul adalah sebab utama yang melahirkan mazhab-mazhab fikih yang berbeda. Ini terjadi karena para imam mujtahid berbeda dalam merumuskan kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk menyimpulkan hukum atau istinbat dari Al-Quran dan Sunnah, serta dalam menentukan sumber hukum tambahan selain Quran dan Sunnah. Wahbah Zuhaili menekankan bahwa perbedaan ini adalah perbedaan metodologis, bukan perbedaan pada sumber utama Al-Quran dan Sunnahnya. Sama-sama menggunakan sumber utama Al-Quran dan Sunnah, tetapi tambahannya mulai ijma, qiyas dan seterusnya. Kalau ijma dan qiyas relatif sama semua ya, imam mazhab yang 4 ini, tapi yang sesudahnya itu yang berbeda-beda. Pertama, perbedaan dalam penerimaan sumber hukum tambahan ya. Imam mazhab berbeda dalam mengakui dan memprioritaskan sumber hukum yang disebut dalil ikhtilafiyah, dalil yang masih diperselisihkan ya, seperti istihsan ataupun istislah, masalah mursalah dan satu dzara'i. Nah, contoh penerimaan istihsan, jadi istihsan artinya menganggap baik secara hukum. Nah, contohnya di sini definisinya, berpindah dari suatu hukum qiyas yang kaku ke hukum qiyas yang lebih lembut dan adil demi kemaslahatan meskipun tidak ada dalil secara khusus. Mazhab yang mengadopsi yaitu mazhab Hanafi yang menganggapnya sebagai sumber hukum penting, terutama Imam Abu Hanifah. Sedangkan mazhab yang menolak yaitu mazhab Syafi'i menganggapnya sebagai tasyarru', membuat syariat baru dan tidak sah kecuali jika istihsan didukung oleh dalil yang umum. Di antara kasus ya, kasus fikih, sisa minuman hewan atau su'ar, terutama hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Hanafi menggunakan istihsan bahwa air sisa minum keledai atau baghal, peranaan kuda dan keledai hukumnya suci tetapi makruh untuk wudhu. Karena hadis mengenai keduanya bersifat mujmal dan sulit untuk dihindari, yang disebut umumul balwa, maka dipakai istihsan, diterapkan untuk memudahkan. Sedangkan mazhab Syafi'i menolak istihsan, menggunakan qiyas bahwa sisa air tersebut hukumnya sama dengan air sisa minum hewan yang dagingnya haram dimakan seperti babi, yaitu hukumnya najis, namun kemudian dikoreksi dengan dalil sunnah. Sehingga kesimpulannya, pengakuan atau penolakan terhadap istihsan sebagai alat ijtihad menyebabkan perbedaan yang fundamental dalam hukum-hukum terkait toharo dan muamalah. Nah, kemudian contoh lain atau poin yang kedua, dalam hal perbedaan dalam menentukan ilat dan aplikasi qiyas. Qiyas ini adalah analogi, adalah metode ijtihad yang utama. Perbedaan dalam mengidentifikasi ilat atau sebab hukum dari hukum asal, atau perbedaan dalam penerapan qiyas itu sendiri akan menghasilkan hukum yang berbeda pada kasus baru atau far'u. Contohnya ya, hukum ihtikar, penimbunan barang kebutuhan. Nabi SAW melarang penimbunan barang kebutuhan pokok, ihtikar melalui hadis. Masalahnya, apakah larangan ihtikar hanya berlaku untuk makanan pokok atau mencakup semua barang kebutuhan masyarakat? Maka yang membedakan adalah penetapan ilatnya ya. Ini contohnya ya, kalau mazhab Hanafi mengakomodir penetapan ilat. Ilat adalah
memberi madharat. Jadi ilatnya tidak boleh menimbun, itu ilatnya karena memberi madharat kepada masyarakat, sehingga bukan hanya berlaku pada makanan. Konsekuensi hukumnya, larangan ihtikar berlaku untuk semua barang kebutuhan masyarakat yang ditimbun, termasuk pakaian dan bahan bakar, selama menimbulkan kesusahan. Pada saat dulu pernah ada kesulitan BBM ya, karena distribusi mungkin atau mungkin produksinya. Nah, kalau ada orang yang menimbun untuk kepentingan pribadinya, nanti bisa mengeruk keuntungan yang banyak. Nah, maka ini dilarang ya oleh mazhab Hanafi. Sementara mazhab Syafi'i, ilatnya adalah makanan pokok yang disimpan dan dikomersilkan di kota atau kutul balad, karena hadis umumnya merujuk pada makanan. Sehingga konsekuensi hukumnya, larangan ihtikar hanya terbatas pada makanan pokok seperti gandum, beras, dan tidak berlaku untuk barang-barang lain. Nah, kesimpulannya, perbedaan dalam menetapkan ilat, apakah ilatnya adalah jenis barangnya atau dampak buruknya pada masyarakat, menyebabkan perbedaan luas dalam penerapan hukum ihtikar dalam ekonomi modern ya. Yang sudah pernah kita bahas dalam masalah ini adalah contoh dalam hal jual beli emas. Nah, sebagian ulama, terutama madhab atau ulama kita yang dulu ya, itu memposisikan emas ini adalah alat tukar, sama seperti uang. Sehingga dampak hukumnya adalah tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara cash, secara langsung, kontan dan berhadapan-hadapan. Tidak boleh secara online ya, tidak boleh diperjualbelikan secara kredit juga, harus secara cash. Nah, sementara para ulama modern ya, mereka mengambil ilatnya atau sebab ribawinya itu adalah karena emas ini bukan alat tukar ya, tetapi dia adalah merupakan barang yang diperjualbelikan atau barang dagangan, sehingga posisinya seperti barang dagangan lain, bisa diperjualbelikan secara langsung atau tidak langsung, bisa secara cash ataupun secara kredit. Nah, kemudian MUI ya, Dewan Syariah Nasional menguatkan pendapat yang kedua ini dan didukung oleh sebuah kaidah dalam sebuah teori ya. Para ulama fikih menyimpulkan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku mengikuti sebabnya, ada atau tidak ada sebab. Kalau ada sebab hukumnya berlaku, kalau tidak ada maka hukumnya tidak berlaku. Nah, saya kira ini pendapat yang lebih pas ya, mencari ilat keharamannya itu dari sisi apa, itu yang lebih tepat. Nah, kemudian poin yang ketiga, perbedaan dalam urutan prioritas dalil atau tarjihud dalail. Ketika ulama menghadapi situasi di mana hadis terlihat bertentangan dengan praktik sahabat, atau ketika ada hadis ahad yang bertentangan dengan qiyas, setiap imam mazhab memiliki skala prioritas yang berbeda. Dalam hal hadis versus qiyas, hadis ahad versus qiyas, maka ulama Hanafi mengutamakan qiyas yang kuat, seringkali didahulukan di atas hadis ahad dalam kasus umumul balwa. Sedangkan mazhab prioritas Syafi'i di daerah Hijaz ini, Mekah dan sekitarnya, hadits ahad yang sahih didahulukan di atas qiyas secara mutlak. Kemudian kalau mereka menghadapi pendapat sahabat, maka menurut mazhab Hanafi sangat menghargai dan mengutamakan praktik yang dilakukan oleh sahabat di Kufah seperti Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Sementara di mazhab Syafi'i lebih berpegang pada hadis Nabi, meskipun pendapat sahabat di Madinah seperti praktek amal ahlul Madinah juga menjadi dalil kuat bagi Imam Malik. Jadi kesimpulannya di sini, perbedaan ini adalah yang paling fundamental, di mana para imam setuju pada sumber utama Quran dan Sunnah, tetapi berbeda pendapat, berbeda pada perangkat analisis atau metode usul fikih yang digunakan untuk mengekstrak hukum dari sumber-sumber tersebut. Inilah yang oleh Az-Zuhaili dianggap sebagai rahmat dan elastisitas atau murunah, kemudahan dalam hal syariat.
Jadi ada sebuah hadis yang walaupun ada keraguan dari sisi validasinya, yang ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmah. Dan Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, saya lebih suka menerima perbedaan pendapat di kalangan sahabat daripada hanya satu pendapat. Karena kalau ada perbedaan maka ada elastitas ataupun murunah dan fleksibilitas di situ. Bisa memilih antara pendapat A, pendapat E, pendapat yang lain ya. Itu ada sisi fleksibel. Tapi kalau hanya satu, tidak ada pilihan. Maka di sini kita ambil hikmahnya, ada rahmah, kasih sayang dari Allah Ta'ala. Jadi ini perbedaan dalam memposisikan dalil-dalil ya. Misalnya memberikan vonis-vonis tertentu ya kepada ulama-ulama tertentu itu tidak boleh ya. Kita harus menghormati ya setiap ulama dengan dinamikanya. Tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh memojokkan ya. Semua kita hormati. Boleh jadi mereka punya dasar, kita belum tahu. Boleh jadi mereka punya dalil, kita juga belum menguasainya. Nah, bisa jadi kalau kita kiaskan pada ulama tempo dulu, seperti antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka yang di Madinah mungkin sudah dapat, yang di Kufah belum. Sehingga orang-orang yang di Kufah, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya ini disebut ahlul ra'yi, sering menggunakan pendapat, karena bisa jadi hadisnya belum sampai ke mereka. Nah kalau kita sekarang sudah mendapatkan ya, kita ambil yang lebih menenangkan ya. Jadi tetap semuanya harus ada atau menghormati ya, saling menghargai ya di antara pendapat-pendapat. Dan yang saya tekankan adalah dalam hal kehati-hatian. Kita ambil tadi, kita pilih pendapat yang lebih aman, yang lebih kira-kira nyaman dan jelas-jelas validasinya. Tidak kita mengambil yang ragu-ragu. Kalau dalam hal untuk penerapan diri kita dan keluarga ya, kita ambil yang paling aman. Baik, yang terakhir, perbedaan pandangan terhadap kebiasaan lokal atau urf, tradisi, kebiasaan di masyarakat. Nah, urf adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat dan diterima secara luas oleh akal sehat atau urf soleh, serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang pasti Al-Quran dan Sunnah. Wabah Zuhaili memasukkan urf sebagai salah satu faktor ikhtilaf, terutama dalam masalah muamalah, transaksi, jual beli, sewa menyewa, pernikahan dan lain-lain, di mana syariat memberikan ruang lingkup yang luas. Kaidah fikih yang terkenal yaitu al-adatu muhakkamah, adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai penetapan hukum. Nah, perbedaan ulama muncul karena ini. Pertama, perbedaan pengakuan. Sebagian mazhab terutama Hanafi dan Maliki memberikan bobot yang sangat besar pada urf, sementara mazhab lain lebih memprioritaskan teks hadis meskipun hadis tersebut ahad. Yang kedua, perbedaan urf itu sendiri, kebiasaan masyarakat di Madinah, tempat Imam Malik hidup sampai meninggal di sana, tentu berbeda dengan kebiasaan masyarakat di Kufah, tempat Imam Abu Hanifah. Contoh yang pertama, penentuan batasan harta nafkah dalam pernikahan. Syariat mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya dengan nafkah yang layak atau bil ma'ruf. Dalilnya mujmal atau umum yang merujuk pada urf, berdasarkan firman Allah, "Alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, patut atau baik. Al-Baqarah 233. Penjelasan makna ma'ruf ini seperti apa? Ini merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat yang kemudian melahirkan perbedaan. Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi menentukan standar nafkah wajib sangat bergantung pada status ekonomi suami dan uruf daerah tersebut. Seorang suami kaya diwajibkan memberikan nafkah sesuai standar orang kaya dan sebaliknya. Sementara Imam Syafi'i menggunakan uruf sebagai penentu utama, tetapi juga lebih terikat pada standar minimal yang ditetapkan oleh dalil sunnah yang dianggap kuat dan terkadang lebih membatasi nafkah pada makanan pokok, sedangkan sisanya mengikuti uruf. Jadi kesimpulannya,
Karena standar hidup dan kebiasaan masyarakat di berbagai daerah berbeda, misalnya uruf di perkotaan menuntut pakaian yang berbeda dari di pedesaan, maka penetapan batas minimal dan maksimal nafkah di antara mazhab-mazhab menjadi berbeda. Uruf berfungsi sebagai penjelas bagi perintah yang mujmal, kata-kata bil ma'ruf tadi. Contoh yang lain, batasan jual beli yang dimaafkan, yang disebut gharar yasir. Gharar itu ketidakjelasan tapi ringan. Syariat melarang jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan, ada spekulasi yang berlebihan. Namun gharar ringan yang sulit dihindari itu dimaafkan, sering ditentukan oleh urf. Kasus contoh fikih ya, batasan jual beli buah di pohon. Masalah, apakah menjual buah-buahan yang sudah mulai matang di pohon tanpa dipastikan jumlahnya itu sah? Kalau sekarang musim rambutan ya, misalnya ada tengkulak yang datang ke orang yang punya pohon rambutan, pohonnya masih belum begitu tua ya, masih agak hijau-hijau gitu ya. Nah, apakah boleh? Nah, di sini ada perbedaan. Mazhab yang mengikuti uruf dengan ketat, Maliki dan Hanafi, membolehkan jual beli buah di pohon asalkan sudah tampak layak panen dan kebiasaan lokal menganggap transaksi tersebut sah, karena kerugiannya dianggap gharar yang yasir, ketidakjelasannya yang ringan yang dimaafkan. Mungkin keuntungan bagi pembeli, juga keuntungan bagi petaninya, tapi sama-sama itu menjadi tradisi ya. Maka pendapat Maliki dan Hanafi boleh. Nah, sedangkan mazhab yang lebih terikat teks atau Syafi'i lebih ketat dalam membatasi gharar, bahwa jual beli buah yang masih mentah di pohon sebelum tampak keselarasannya tidak sah, batal karena potensi ketidakjelasan dan kerugian yang tinggi, kecuali jika ada izin khusus dari syariat. Nah, jadi masing-masing punya sudut pandang yang berbeda ya. Kesimpulannya, apa yang dianggap gharar yasir ringan oleh masyarakat Kufah atau Madinah, yang diakui oleh Imam Hanafi atau Maliki, mungkin dianggap gharar yang katsir, yang banyak oleh ulama lain, sehingga menghasilkan perbedaan hukum dalam transaksi jual beli. Maka penting di sini Az-Zuhaili menekankan bahwa urf hanya dapat dijadikan dalil dalam masalah-masalah muamalah dan adat, bukan dalam masalah ibadah murni atau mahdhah, karena ibadah telah diatur secara rinci dan baku oleh syariat atau tauqifi ya. Yang dulu pernah saya contohkan ya, ada seorang kawan yang jual ya. Itu punya kawan kami, dan dulu setiap hari Jumat itu memberikan kebebasan, bayar seikhlasnya, makan sepuasnya. Kalau orang yang beritikat baik ya bayar 50.000, ngambilnya 10.000 ya untuk infak. Tapi kalau orang yang aji mumpung ya, yang memanfaatkan kondisi ya, bahwa temannya 5 bayar 50.000 dengan ngambil porsi yang sesuai masing-masing, yang barangkali kalau makan dengan tarif barangkali satu orang bisa 20.000. Nah, jadi yang harusnya bayar 100 dia bayar 50. Nah, ini bagaimana statusnya? Kata beliau, ini masuk dalam kategori gharar yang yasir. Ada unsur gharar tetapi ringan, sehingga makfu. Dan juga kembali kepada penyelenggara. Kalau memang penyelenggara tujuannya untuk sedekah Jumat, nah kemudian yang datang itu memanfaatkan, ya monggo silahkan. Kalau penyelenggara bertujuan untuk profit atau untuk mendapat keuntungan, ya itu salah niat barangkali gitu ya. Jadi saya kira masing-masing perlu didudukkan pada poinnya atau pada niatnya ya. Saya kira niatnya baik, sama-sama untuk memberikan kelonggaran bagi yang penyelenggara, yang punya warung, niat untuk berbuat baik pada hari Jumat. Nah, bagi yang mampir di situ, ya tujuannya untuk mendapat makanan. Nah, jadi saya kira ini masih bisa ditolerir ya. Allahu a'lam. Sehingga kesimpulannya, perbedaan ulama yang terjadi sebagaimana diuraikan oleh Bapak Zuhaili bukanlah cacat dalam syariat, melainkan manifestasi dari satu, luasnya cakupan bahasa Arab atau tafsir lafadz yang mustarok atau mujmal. Mustarok yang mengandung makna lebih dari satu kata ya.
Misalnya dulu sempat heboh pada zamannya Ahok dulu ya, tentang masalah apa dulu, Al-Maidah 51 itu loh, tentang masalah iya wali ya. Apa maknanya aulia itu? Apakah teman setia ataukah pemimpin? Nah, itu wali itu makna mustarak, bisa memiliki lebih dari satu makna. Jadi itu perlu untuk didudukkan dan perlu untuk merujuk kepada kitab-kitab tafsir ya para ulama. Yang kedua, keterbatasan manusia dalam menerima dan menilai sunnah nabawiyah. Yang ketiga, variasi dalam metode ijtihad atau usul fikih yang sah dan diakui. As-Suhaili menekankan bahwa ikhtilaf ini mewujudkan fleksibilitas atau murunah hukum Islam, memberikan kelapangan taisir bagi umat Islam untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan kondisi mereka, selama tetap berpegang pada dalil yang kuat. Tidak ada masalah yang masing-masing dalam berbeda yang sudah pernah kita sampaikan di Muqaddimah, selama perbedaannya itu karena sebab-sebab fikriyah, ilmiah, nggak masalah. Tapi kalau yang masalah itu adalah perbedaan karena sebab akhlak tadi atau moral, seperti yang saya singgung tentang perdebatan para ustadz muda tadi. Kalau berangkatnya dari latar belakang dasar-dasar keilmuan, itu bagus saja. Tapi kalau dasarnya itu adalah dari akhlak, berusaha untuk mencari pembenaran bukan kebenaran, berusaha untuk mencari yang menang bukan yang benar, nah ini masalah. Kalau tujuannya hanya untuk menambah follower saja atau untuk menambah pundi-pundi material, nah itu tidak baik ya. Baik, saya kira itu cuma sekalian dari pendapat atau dari materi ini tambahannya. Ini tentang ikhtilaful ulama ya. Proses awalnya itu pada zaman sahabat, kemudian sebabnya, perbedaan dalam hal penetapan dalil dan juga pengambilan hukumnya, kemudian perbedaan dalam memahaminya dalil tersebut ya, dan mauqif kita ini yang belum ada terjemahannya, sikap kita bagaimana. Adamu ja'lihi sababan linnafrati wan nisa, tidak menjadikannya sebagai sebab untuk lari dan percekcokan ataupun perselisihan. Kemudian udzur nukhalifi masail ijtihad, memberikan alasan ya, sama-sama berhusnudzon ya kepada orang yang berbeda pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Yang ketiga, adamu tatabu'i rukhsah, tidak boleh mencari-cari peluang rukhsah. Ini nggak boleh ya, menggabung-gabungkan pendapat dari sana sini, dicari yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, itu nggak boleh. Namanya talfiq. Nah, jadi tidak boleh mencari yang mudah-mudah. Nah, kemudian al-musibu wahid, orang yang benar itu satu, tapi kita nggak tahu kebenaran di sisi mana. Boleh jadi di kita atau orang lain. Al-haqqu mir rabbik, memang betul kebenaran dari Allah, tetapi dari mulut siapa kita nggak tahu. Nah, yang penting di sini adalah berhusnudzon, berbaik sangka. Baiklah, demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Monggo, silakan. Apakah harus setia ke satu mazhab atau boleh jauh-jauh? Tadi dibilang boleh menyiapkan. Iya. Dulu pernah ditanyakan ya. Jadi intinya mazhab ini kan thariqah ataupun pendapat ya, cara untuk memahami. Kalau kita bisa langsung memahami ayat atau hadis, maka silahkan. Kita bisa langsung merujuk pada ayat dan hadisnya. Tetapi kalau kita kesulitan dalam memahami, kita ambil mazhab itu untuk sebagai resepnya lah ya, sebagai resep untuk memahami ya. Dulu saya analogkan begini, orang yang bermadzhab dan yang tidak itu seperti kita yang tidak bisa masak tapi ingin makan mie. Nah, kalau kita beli mie instan dengan ada panduan ya dan resepnya, itu seperti kita bermadzhab yang insya Allah rasanya pas. Walaupun dari sisi kesehatan itu nanti dulu ya, ini kita bahas dari sisi rasa dulu. Tapi kalau kita masak sendiri ya, beli mie sayur sendiri, beli sayuran sendiri, beli bumbu-bumbu sendiri, kita racik, bisa jadi rasanya nggak pas. Nah, itulah orang yang awam yang tidak mau bermadzhab seperti itu. Perbedaan hasilnya berbeda. Jadi orang awam itu
panduannya adalah fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu kalau kalian nggak punya ilmunya. Jadi bertanya dulu, kalau sudah tanya dengan referensi yang kalau bisa bertanya tidak dari satu sumber saja ya, dari banyak sumber. Silahkan kita bertanya dari sumber yang saling melengkapi dengan dasar masing-masing, karena semua mazhab itu dasarnya juga sama, ayat dan hadis. Kemudian ada tambahan tadi yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita mengambil referensi dari mazhab silahkan, tetapi itu tidak wajib. Dan boleh di sini menggabungkan antara mazhab tersebut, asalkan jadi tidak ada unsur untuk memudah-mudahkan. Kalau menggabungkan dan bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat, boleh. Maka tadi disebut rahmat tadi ya. Misalnya ya, dalam hal ngapunten ya, contoh yang mudah itu kan kunut subuh ya. Dulu sudah pernah mungkin kita singgung ya. Kunut subuh ini menurut mayoritas pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali tidak disunahkan ya, sedangkan Maliki dan Syafi'i disunahkan, walaupun ada sisi perbedaan. Kalau Syafi'i yang tersebar pada umumnya, kalau mazhab Maliki itu sebagian di antara pendapat mereka mengatakan kunutnya sebelum ruku. Jadi berbeda dengan mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita ingin terapkan, monggo silahkan. Bagi yang terbiasa ya untuk melakukan kunut dan dia berada menjadi makmum imam yang tidak kunut, maka diambillah mengikuti mazhab Hanafi atau mazhab Hambali, silahkan. Tapi bagi yang terbiasa tidak kunut dan dia menjadi makmum di jamaah sholat yang imamnya kunut, maka dia mengambil mazhab Syafi'i. Dan ketika dalam kondisi seperti ini kita mengikuti dasar hadis yang secara umum, innama ju'ilal imamu liutama bihi, sesungguhnya imam diposisikan untuk diikuti. Maka kalau dia bertakbir kita ikut, kalau dia kunut ya juga kita ikut, walaupun dalam bab ini masih ada perdebatan lagi. Kalau yang diikuti itu kan yang wajib-wajib, yang rukun-rukun. Nah, untuk kunut kan tidak wajib, tidak rukun, tapi hanya sunnah. Maka ini juga ada perdebatan lagi. Jadi yang tidak boleh itu kalau mengambil yang mudah-mudah. Ya, misalnya contoh ya, dalam bab perwalian ya, perwalian dalam nikah itu mazhab Hanafi lebih longgar. Tidak harus mendatangkan wali, terutama bagi janda, bisa menikahkan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau mengambil pendapat yang mudah untuk dalam rangka melakukan etikat pribadinya, nah ini agak masalah di sana ya. Jadi itu sekedar contoh dan mungkin yang lainnya juga banyak. Intinya etikat dari kita yang niatnya yang harus ditata. Niatnya bukan mencari kelonggaran-kelonggaran yang itu menyebabkan Islam tidak sempurna lagi, tetapi menjadi berkurang ya, disebabkan karena ada sebuah idealisme yang hilang dari tatanan. Nah, saya kira itu ini keilmuan yang perlu untuk terus kita belajar ya, supaya masing-masing bisa lebih lengkap. Semakin orang mengetahui tentang berbagai macam referensi, maka semakin memberikan sikap moderat bagi yang bersangkutan, dan begitu pula sebaliknya ya. Allahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Insyaallah kita akan memasuki ya bulan Sya'ban. Mudah-mudahan hati kita semakin bersih, lisan kita semakin terjaga, dan semangat kita dalam beribadah semakin meningkat. Kita akan membahas lebih rinci pada bulan depan insyaallah tentang fikih siang Ramadan. Mudah-mudahan masih ada umur panjang sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, ampunan dan keberkahan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.